usaha pengelolaan limbah CV Cipta Karya Utama. Yang kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Al-Zahra Putri Nabila, yang kedua ada Ahmad Dhani, yang ketiga ada Erin Indah Bella, yang keempat ada Reska Muhammad Rahman. Yang pertama-tama itu ada latar belakang. Latar belakang PT Cipta Karya hadir sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk mengelola limbah secara berkelanjutan. Namun, sebelum melangkah lebih jauh dalam pengembangan dan operasionalisasi perusahaan ini, diperlukan sebuah studi kelayakan bisnis yang komprehensif. PT Cipta Karya berdiri pada tahun 2010 di Tambun Selatan, Bekasi. Didirikan dengan tujuan untuk memberikan solusi pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ya, di sini ada foto-fotonya ya dari PT tersebut. Di situ tercantum ada kontaknya, ada emailnya, ada lokasinya juga. Dan ini foto-foto tempatnya dalam pengelolaan limbah. Dan ini ada aspek legalitas usaha yang dimiliki oleh Cipta Karya Utama yang memiliki hukum yang resmi dan telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar itu target pasar dari perusahaan CV Cipta Karya Utama, yaitu perusahaan yang menghasilkan limbah industri dalam jumlah besar seperti pabrik kimia, pabrik makanan dan minuman, pabrik tekstil, dan industri logam, fasilitas kesehatan yang menghasilkan limbah medis berbahaya seperti jarum suntik bekas, perban, dan bahan kimia laboratorium. Aspek pemasaran usaha CV Cipta Karya Utama melalui 2 metode, yaitu e-commerce dan langsung kirim ke pusat pengelolaan. Selanjutnya bagaimana oleh Basna? Ya, untuk selanjutnya itu ada aspek manajemen dan SDM. Manajemen dan sumber daya manusia atau SDM itu ada kunci tidak dalam keberhasilan operasional perusahaan CV Cipta Karya Utama 2. Aspek manajemen merancang visi misi tujuan jangka panjang perusahaan. Identifikasi resiko operasional, lingkungan, dan keuangan yang dihadapi, membuat standar operasi prosedur atau SOP untuk setiap proses pengelolaan limbah. Aspek SDM itu yang pertama itu ada 1 manajer, 1 SDM, 1 admin, 2 supir, 4 nek, 4 tukang sortir barang, dan 1 security. Lanjut. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Di aspek teknik 1, teknologi efisiensi. Ada mengangkut limbah dengan truk khusus berteknologi GPS untuk efisiensi. Yang kedua itu ada pengiriman limbah ke pabrik. Yang ketiga itu ada pengiriman barang. Jadi yang keempat itu ada penyaluran limbah. Aspek teknologi menggunakan platform media sosial yaitu Facebook untuk memasarkan produk. Terus ada menggunakan ekspedisi online seperti Lalamove. Terus ada menyediakan aplikasi mobile ya. Aspek finansial nih di tempat usaha itu untuk awal pembukaan itu kita membutuhkan sekitar 3,5 miliar. Dari tempat usahanya 3M, transportasi 2 truk itu 300 juta, dan deposit per pabrik itu 50 juta. Karena kita deposit di 4 pabrik, itu jadi 200 juta. Nah, untuk bahan baku per bulan itu kita cuma untuk bayar di 80 juta. Masing-masing perusahaan kita bayar 20 juta untuk depositnya ya. Jadi yang 50 juta itu tuh kayak deposit mati, nggak bisa digugat.
tapi kalau misalnya di dalam keadaan darurat itu bisa dipakai. Lanjut di biaya operasional per bulan, itu ada gaji karyawan, satu manajer itu 5,5 juta, satu admin 5,5 juta, satu security 2 juta, 10 karyawan 30 juta, 32 juta, di listrik itu 1,5 juta, biaya kebersihan 2 juta, wifi 450.000, total di 48.950.000. Dan di BT-nya untuk balik modal itu pendapatan per bulan itu sekitar 180 juta. Ya, dari modal itu 3,5 M dibagi dari pendapatan bersih 50.000 sama dengan 84 bulan, atau kurang lebih itu sekitar 7 tahun. Lanjut. Aspek finansial. Payback period ini dihitung berdasarkan pendapatan dan biaya operasional per tahun ditambah modal awal. Biaya bahan baku per tahun itu 960 juta. Biaya operasional per tahun itu 580 juta 400. Modal awal 3,5, total investasi awal 5,47 pendapatan bersih per tahun itu 50.000 dikali 12 bulan sama dengan 504.600. Payback period investasi dibagi pendapatan bersih per tahun biaya operasional. Oh iya, biaya operasional 5M 47.400 dibagi 546 juta sama dengan 10 tahun. Jadi dengan perkiraan di atas perusahaan pengelola limbah ini akan mengalami payback period setelah 10 tahun. Oh iya, lanjut. Selanjutnya di sini ada aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi salah satu pengeluaran besar adalah pembayaran gaji dan utang kepada tenaga kerja manual. Perusahaan harus mengelola anggaran untuk memastikan biaya itu tetap dalam batas yang wajar sambil tetap memenuhi standar kesejahteraan pekerja. Dan ada juga dampak ekonomi multiplier. Karyawan yang bekerja di perusahaan akan menghabiskan pendapatan mereka di komunitas lokal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lanjut. Selanjutnya ada aspek sosial. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan menyediakan fasilitas yang memadai, suasana kerja yang mendukung, dan kebijakan yang adil akan meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Yang kedua ada menetapkan komunikasi terbuka antara manajemen dan pekerja dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dengan cepat dan meningkatkan kepercayaan serta loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup sangat krusial bagi perusahaan pengolahan limbah seperti yang kata utama, dan memastikan bahwa operasional perusahaan sesuai dengan standar lingkungan yang baik, tidak hanya pada mematuhi regulasi tetapi juga untuk menjaga reputasi perusahaan dan kewajaran lingkungan hidup. Selanjutnya ada analisa SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yang pertama ada keahlian dan pengalaman, yang kedua ada komitmen dan lingkungan, yang ketiga hubungan baik dengan komunitas, yang keempat fasilitas dan infrastruktur. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang pertama ada ketergantungan pada teknologi, regulasi yang ketat, dan ketiga kesadaran publik. Dan ada juga yang opportunities flow atau peluang, pertumbuhan kesadaran lingkungan, yang kedua kerjasama dengan industri, yang ketiga hubungan pemerintah, yang ketiga krisis atau ancaman itu ada perubahan regulasi, yang kedua ada kompetisi, dan ketiga krisis lingkungan, dan terakhir fluktuasi ekonomi. Yang selanjutnya ada analisis BDP. Yang pertama ada produk, itu ada pengumpulan limbah,
terpenuhinya pengolahan limbah yang benar. Yang kedua ada partisipasi dalam pengenalan lingkungan dan acara industri. Yang ketiga promosi melalui media sosial, web, dan event online. Yang kelima ada people atau orang. Yang pertama ada perekrutan tenaga ahli di bidang lingkungan. Yang kedua ada pemberian inisiatif untuk kinerja yang baik. Yang ketiga ada pengembangan budaya kerja yang peduli lingkungan dan keselamatan. Yang keenam ada proses, itu ada proses dari standar operasional. Yang keenam untuk pengolahan limbah atau SOP. Yang kedua ada penggunaan teknologi untuk tracking dan monitoring limbah. Yang ketiga ada proses pemisahan, pengangkutan, pengolahan limbah yang jelas. Dan yang keempat ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas proses pengolahan limbah. Yang ketujuh yang terakhir ada evidence, itu fisik, ada sertifikat dan nilai resmi, infrastruktur dan peralatan modern dan memadai, kantor dan fasilitas industri dan terorganisir, dan ada dokumentasi dan laporan transparan dan mudah diakses. Di sini ada analisis STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Pertama ada segmentation dulu, yaitu memisahkan limbah berdasarkan jenisnya atau yang diurus, misalnya limbah industri, limbah rumah tangga, limbah medis, dan juga limbah elektronik. Dan juga mengidentifikasi pasar dan memperhatikan para perusahaan usaha komersial. Satu lagi ada targeting atau juga mengidentifikasi segmen pasar yang memiliki kebutuhan besar atau yang paling memerlukan layanan pengelolaan limbah. Ada juga yang menargetkan perusahaan atau industri yang membutuhkan teknologi khusus dalam pengelolaan limbahnya. Juga fokus pada segmen pasar yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dalam jangka panjang. Di sini ada positioning juga, mengedepankan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan limbahnya, memposisikan diri sebagai penyedia layanan pengelolaan limbah yang andal dan selanjutnya mematuhi regulasi limbah. Ada juga menekankan komitmen terhadap keberlanjutan dan dampak lingkungan. Di sini juga ada potensi usahanya. Pertama yaitu pengelolaan dalam pengelolaan limbah industri. Kita itu fokus pada pengelolaan limbah dari industri lokal dan juga dapat menawarkan solusi yang komprehensif untuk berbagai jenis limbah, termasuk limbah berbahaya dan juga yang tidak berbahaya. Kita juga bisa edukasi dan pelatihan pada masyarakat tentang pengelolaan limbah yang baik untuk melestarikan lingkungan. Juga pengelolaan limbah medis. Nah, kalau pengelolaan limbah medis ini ada spesialisasi dalam pengelolaan limbahnya, bisa dari rumah sakit, klinik atau laboratorium. Terus juga ada pengelolaan limbah elektronik. Memanfaatkan peluang dalam pengelolaan limbah elektronik termasuk dalam komponen elektronik berwarna keras untuk mengurangi limbah elektronik yang beracun dan berbahaya. Kesimpulannya, pengelolaan limbah Cipta Karya Mandiri 2 ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan proaktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi dengan mengadopsi teknologi modern dan fokus pada efisiensi serta keamanan. Perusahaan ini tidak hanya memenuhi standar lingkungan, kita juga berkomitmen tidak hanya berdampak positif pada operasional mereka, tetapi juga mengarah pada dukungan yang lebih luas dari masyarakat dan pelanggan dalam upaya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Sekian pesan dari kami. Kalau ada yang bertanya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Farhamulmi dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana perusahaan memastikan bahwa proses pengolahan limbahnya tidak merugikan kesehatan bagi masyarakat di sekitarnya? Terima kasih. Pertanyaannya tadi, bagaimana perusahaan memastikan bahwa proses pengolahan limbahnya tidak merugikan kesehatan masyarakat sekitar? Kita itu bisa memastikan kalau misalnya pengelolaan limbah kita tuh nggak merugikan masyarakat, karena kita tuh juga punya SOP regulasi gitu. Jadi kita tuh mematuhi semua peraturan dan standar yang ada.
teknologi pengolahan limbahnya juga ada SOP-nya. Jadi semuanya tuh juga udah tercantum dalam regulasinya. Jadinya dia tuh udah di bawah naungan hukum. Jadi kita pasti mematuhi peraturan itu.